Untuk pemberian pupuk kandang ya, kita lakukan dari awal tanam itu setiap 6 bulan sekali ya, sampai umur 3 tahun ya. Terus untuk pemberian pupuk Ponska ya ataupun NPK, umur 1 tahun sampai umur 2 tahun kita lakukan pemberian setiap 1 bulan sekali ya, sebanyak awalnya 1 genggam, dan itu kita melihat pemberian atau melihat pohon alpukat yang sudah besar ya, kita tambahkan sedikit, bisa 1,5 sendok ataupun 2 sendok itu untuk pemberian pupuk NPK. Setelah umur 2 tahun kita lakukan pemberian pupuk NPK itu setiap 3 bulan sekali ya. Pupuk kandang sama lah, tetap 6 bulan sekali. Dan untuk pencegahan dari hama jamur ataupun pemakan ulat, kita lakukan pemberian penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun setiap 15 hari sekali ya. Tapi bulan ini kita agak telat teman-teman. Nih, sudah pada mulus-mulus teman-teman. Nah, kita mungkin panen ini teman-teman. Adalah ini sudah tua teman-teman. Oke ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal ya, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada kesempatan siang hari ini kita hanya berbagi saja teman-teman, apa saja pengalaman kita ketika kita menanam pohon alpukat yang kita tanam jenis beluang, kendil, kuba, miki, gading ya, sudah memasuki tahun ketiga ya. Bagaimana apa saja yang kita lakukan perawatan saat awal tanam dan sampai umur 3 tahun ini ya. Tapi untuk kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menyuburkan ataupun memanfaatkan saat musim penghujan pohon alpukat ini tetap subur ya, dan tidak mengalami kendala dalam pertumbuhan baik penyakit ataupun hama yang menyerang pohon alpukat ya. Tentunya untuk perawatan sendiri kita sudah berulang kali ya, kita lakukan pencegahan daripada pengobatan baik pohon alpukat ini ada penyakit ataupun tidak, kita lakukan perawatan setiap 15 hari menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun. Tapi untuk bulan ini agak terlambat teman-teman. Kita melakukan penyemprotan itu 1 bulan lebih karena kita banyak kegiatan, sedang menanam melon, menanam kangkung, sawi, bayam, dan pohon mangga ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ketika teman-teman merawat pohon apapun, baik durian, alpukat, sawi, itu lakukan perawatan melihat kondisi dari jenis tanaman yang teman-teman tanam ya. Tapi kali ini sekali lagi kita akan berbagi bagaimana memanfaatkan musim penghujan dengan cara pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK. Untuk pupuk NPK kita kali ini menggunakan pupuk Ponska teman-teman. Nah, untuk di lahan ini ya kita sudah lakukan pembongkaran ring ya, ring penyiraman saat musim kemarau kemarin ya, dan sudah kita bersihkan gulmanya teman-teman. Tapi karena saat musim penghujan tentunya baik pohon alpukat ataupun rumput yang ada di sekitar pokok pohon alpukat ini akan subur ya. Jadi emang sengaja kita kemarin bongkar dulu, tidak kita lakukan pemberian pupuk kandang ya, biar rumput ini nanti ketika pemberian pupuk kandang dan pupuk Ponska terpotong ataupun ikut bersih teman-teman. Contoh yang sudah kita bersihkan seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah kita bersihkan ya. Nah, nanti rumput itu akan tumbuh seperti ini ya. Akan kita pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK ya kan. Akan kita gali di area perakaran ya, di dalam tajuk untuk pupuk Ponskanya ya. Dan mungkin di lubang itu akan kita kasih pupuk kandang dan pupuk NPK ya. Biar pohon alpukat yang kita tanam ini tetap subur teman-teman. Nah, biasanya saat musim penghujan ya kita tidak bisa menghentikan dari dari pohon-pohon ataupun buah-buah alpukat yang pada rontok seperti ini ya, karena terlalu banyak unsur nitrogen. Tentunya pohon alpukat ini akan banyak yang terubus. Biarkan saja ya yang pada potel seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika melakukan atau menanam pohon alpukat saat musim penghujan itu segera lakukan perbaikan parit biar pohon alpukat ini tidak tergenangi oleh air hujan yang terlalu lama, bisa mengakibatkan pohon alpukat ini mati ya. Yang ada di karung ini teman-teman, pupuk kandang ya,
akan kita berikan di area luar tajuk dari pohon alpokat dengan akan kita gali ya. Kita perlihatkan pohon-pohon alpokat di tempat kami saat memasuki musim penghujan ataupun musim kemarau tetap subur. Tentunya kesuburan dari pohon alpokat saat musim kemarau dan musim penghujan itu berbeda ya. Tapi ketika musim penghujan itu turubusnya biasanya agak ugal-ugalan ya. Nah seperti ini biasanya petani agak lena ya. Jadi bisa diberikan kapur dolomit ataupun mungkin diberi trichoderma ya, untuk mencegah datangnya jamur lewat akar ya. Ya teman-teman bisa lihat ya, pohon alpokat yang kita tanam itu saat memasuki musim penghujan mungkin di tempat teman-teman itu juga subur ya. Tapi perlu juga perawatan menggunakan insektisida dan fungisida setiap 15 hari sekali ya. Ini baru belum ada 1 bulan sudah mulai tumbuh rumput-rumput ya. Kita akan perlihatkan ya. Yang sudah kita lakukan pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK Ponska ya teman-teman. Ini ya pupuk kandang yang ini yang belum kita pendam ya teman-teman. Kita akan perlihatkan yang sudah jadi untuk pemberian Ponska dan pemberian pupuk kandang biar pohon alpokat ini subur ya. Ini pohon alpokat ya, ini jenis peluang teman-teman. Ini berapa bulan lagi akan kita panen. Ini teman-teman telat ya, karena kemarin 1 bulan ya kita banyak kegiatan ya, sudah dimakan ulat ataupun mungkin belalang teman-teman. Nah ini kita perlihatkan yang sudah jadi untuk pemberian pupuk kandang dan pupuk Ponska biar pohon alpokat ini subur ya. Ini sudah mulai pentil teman-teman, pentil ya, udah jadi buah ya. Nah ini ya teman-teman, ini yang belum ya teman-teman. Ini dulunya di area ini ada gundukan untuk tempat penyiraman air ya, biar air yang kita siram saat musim penghujan ini tidak menggenang terlalu lama. Dan saat musim penghujan ring ini kita bongkar, pembongkaran ini sekaligus kita berikan pupuk kandang dan pupuk Ponska ya, biar pohon alpokat ini subur ya. Ini yang pohon alpokat sulaman teman-teman. Nah ini yang kelihatan teman-teman, ini yang belum kita berikan pupuk kandang dan pupuk NPK Ponska ya, masih agak banyak gulmanya ya. Tapi yang kalau sudah kita bersihkan ya, ini saat kita beri pupuk kandang dan Ponska lumayan bersih ya. Terus setelah pemberian pupuk Ponska dan pupuk NPK ya, teman-teman tetap harus lakukan perbaikan parit seperti ini ya. Nah ini yang sudah jadi, yang kecil ini sulaman baru berumur 3-4 bulan teman-teman ya. Ini sudah lumayan bersih gitu ya. Nah kita akan ke bawah ya teman-teman, biar tahu ya, pohon alpokat yang kita tanam umur 3 tahun itu tidak semuanya besar semua ya, dan tidak semuanya berbuah karena kemarin banyak yang mati dan banyak sulaman. Jadi yang kecil-kecil jangan dikomen, emang itu sulaman teman-teman, karena ketika kita kemarin awal menanam pohon alpokat kita belum begitu paham ya, kita belajar dan belajar ya. Kita perlihatkan yang bawah teman-teman, ini kita di jalan masuk kampung ya, di sini jalannya sudah beton teman-teman. Nah ini masuk ke petak nomor 4 teman-teman. Nah ini di depan ya, ini jenis Miki ya. Jenis Miki sudah umur 4 bulan, tapi kemarin pas waktu musim kemarau ya, kita nanamnya musim kemarau teman-teman, setak pertumbuhannya dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh ya. Ya. Ini jenis Miki teman-teman. Nah ini juga sudah kita perbaiki untuk selokan biar air itu tidak mengenang terlalu lama ya. Nah ini belum semuanya teman-teman. Nah ini ya, ini bentar lagi panen ya teman. Ini umur 3 tahun teman-teman. Ini jenis si manis ya. Nah ini mungkin bentar lagi panen, ini sudah pada pecah teman-teman. Nah ini, nah malah potel teman-teman, kita ambil saja teman-teman. Nah ini oke ya, ini paling panen teman-teman. Kau Kevi. Ini karena sudah meletek ya, akan kita panen teman-teman. Nah nanti mungkin panennya akan kita videokan teman-teman ya, kita petik aja teman-teman ini karena oke. Nah ini teman-teman sudah
panen umur 3 tahun ya. Nah, ini yang bawah yang kecil-kecil teman-teman. Nah, itu sudah diberikan pupuk kandang sama pupuk NPK Ponska ya, bertujuan pohon alpokat ini subur teman-teman. Ini anak kecil saya, anak saya teman-teman, anak kecil ya. Ini kayak sudah tua teman-teman ya. Ini akan kita panen ya. Nah, kita perlihatkan yang ke dalam sini teman-teman. Jadi kita fokus pembersihan gulma itu di area pokok pohon saja teman-teman. Yang lainnya biarkan ya. Nanti yang penting saat musim penghujan itu jangan terlalu banyak air mengenang di area pohon alpokat. Ini banyak sekali ya. Mungkin di teman-teman pohon apapun saat musim penghujan itu tentunya akan subur semua ya. Nah, ini sudah berbuah teman-teman. Nah, ini selokannya nih untuk pembuatan pembuangan ring penyiraman teman. Pembuangan air saat musim penghujan ya. Ini sudah berbuah teman-teman. Nih, pupuk kandang ya sama pemberian pupuk Ponska kemarin ya. Nih. Nah, kita perlihatkan buah yang kita treatment menggunakan MKP teman-teman. Ini kecil-kecil cabai rawit sudah berbuah ya. Jadi kita ulangi lagi ya untuk pemberian pupuk kandang ya. Kita lakukan dari awal tanam itu setiap 6 bulan sekali ya sampai umur 3 tahun ya. Terus untuk pemberian pupuk Ponska ya ataupun NPK umur 1 tahun sampai umur 2 tahun kita lakukan pemberian setiap 1 bulan sekali ya, sebanyak awalnya 1 genggam, dan itu kita melihat pemberian atau melihat pohon alpokat yang sudah besar ya kita tambahkan sedikit, bisa 1,5 sendok ataupun 2 sendok itu untuk pemberian pupuk NPK. Setelah umur 2 tahun kita lakukan pemberian pupuk NPK itu setiap 3 bulan sekali ya. Pupuk kandang samalah tetap 6 bulan sekali. Dan untuk pencegahan dari hama jamur ataupun pemakan ulat kita lakukan pemberian penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun setiap 15 hari sekali ya. Tapi bulan ini kita agak telat teman-teman. Nih. Sudah pada mulus-mulus teman-teman. Nah, kita mungkin panen teman-teman. Adalah ini sudah tua teman-teman. Sudah. Ya. Oke ya, saya kira berbagi bagaimana memanfaatkan pohon alpokat yang kita tanam saat musim penghujan ini subur dengan cara pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa lakukan perawatan penyemprotan menggunakan insektisida ataupun fungisida setiap 15 hari sekali ya. Ya, salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.